Santapan Harian Selasa 17 September 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, bimbinglah kami untuk mengerti makna firman-Mu dengan benar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 16 ayat 1-3. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya seorang Yahudi dan telah percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara seiman di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa ayahnya orang Yunani. Sahabat Santapan Harian, media sosial sekarang menjadi jendela untuk melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Ada banyak kebaikan jika kita mencarinya dengan benar. Melalui medsos, seseorang dapat mengolah kebaikan hatinya sebagai manusia dan menampilkannya dalam bentuk yang kreatif. Kebaikan hati, itulah yang dilihat Paulus dalam diri Timotius yang ditemuinya di Listra. Ia seorang anak dari ayah Yunani dan ibu Yahudi. Meskipun terdapat perbedaan di antara kedua orang tuanya, Timotius dapat bertumbuh menjadi seorang yang baik. Hal tersebut tampak dari kesaksian orang-orang di Listra. Timotius terkenal karena ketulusan serta kebaikan hatinya. Bahkan bila merujuk surat 2 Timotius pasal 3 ayat 14 hingga ayat 15, kebaikan hati Timotius itu berakar dari pengenalannya akan firman Tuhan yang diajarkan sedari kecil oleh ibu dan neneknya. Maka tidak mengherankan jika Paulus ingin melibatkan Timotius dalam pelayanan pekabaran Injil yang dilakukannya. Hanya ada satu kendala, yakni Timotius belum bersunat. Sunat merupakan salah satu hukum yang wajib ditaati oleh setiap orang Yahudi. Maka dari itu Paulus menasehati Timotius untuk menaati tradisi tersebut agar kelak tidak menjadi batu sandungan dalam pelayanannya. Melalui surat-surat yang ditulis oleh Paulus, akhirnya kita dapat melihat bahwa Timotius senantiasa dididik dan didampingi Paulus serta kemudian menjadi seorang pemimpin jemaat yang baik. Seperti Paulus, Timotius dipakai Allah untuk mewartakan penyelamatannya bagi dunia. Dari kesaksian tentang kehidupan Timotius, kita dapat memaknai bahwa kebaikan hati timbul dari pengenalan yang benar akan Tuhan dan ketaatan akan firman-Nya. Itulah kebaikan hati yang sejati dan rasanya semakin sulit ditemukan pada zaman ini. Marilah kita bertumbuh menjadi orang yang tulus dan baik hati. Kiranya tindakan dan kata-kata kita kepada orang lain selalu mencerminkan kasih Kristus yang lebih dahulu kita rasakan. Kiranya Tuhan menyertai kita dalam bimbingan Roh-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, penuhilah hati kami dengan kebenaran-Mu. Roh Kudus,
Ingatkanlah kami agar tetap menjaga kualitas hati, agar senantiasa selaras dengan kehendak kasih-Mu, agar kami dapat memancarkan kebaikan dalam setiap rema kehidupan kami. Dalam cinta kasih-Mu, Kristus Yesus, kami bersembah. Amin.